Halo semua, salam sehat. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok 1 dari kelas 12 OTKP mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Nama dari kelompok 1 yang pertama adalah Akwila Agustia, yang kedua ada Ani Cahyaningrum, dan yang ketiga ada Anissa Nurdiana, dan yang terakhir ada Ari Nikmah. Kemudian, kali ini kita akan membahas mengenai bukti-bukti transaksi. Pertama, kita akan membahas mengenai bukti-bukti transaksi. Yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran yang telah dilakukan ataupun penerimaan sejumlah uang. Contohnya sebagai berikut. Cara mengisinya di sini pertama ada nomor. Nomor kwitansi bisa dikosongi saja. Kemudian telah diterima, yaitu orang yang membayar barang tersebut. Uang sebanyak, contohnya di sini Rp225.000. Guna membayar sumbangan atau SPP, contohnya terbilang Rp225.000. Di situ ada tanggal kwitansi, kemudian di situ adalah nama dari orang yang menerima uang tersebut. Kemudian lanjut yang kedua yaitu faktur. Faktur adalah perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit, dibuat oleh pihak penjual dan disampaikan kepada pihak pembeli. Berikut contoh faktur. Di situ tertera PT Mulya Jaya, Jalan Melati nomor 17 Semarang. Di situ adalah toko tempat penjual, yaitu toko yang menjual barang tersebut. Kemudian nomor faktur dan tanggalnya 6 Agustus 2021. Tanggal order itu adalah tanggal si pembeli memesan barang tersebut. Kemudian dijual kepada PT Sekar Tunggal, yaitu PT yang membeli atau toko yang membeli. Kemudian ini adalah contoh barangnya, yaitu dari nomor urut, keterangan, satuan, jumlah, kemudian jumlah harga totalnya. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan bagian keuangan, yaitu Grace Natali. Grace Natali adalah bagian keuangan dari PT Mulya Jaya. Oke, yang ketiga adalah nota debit. Nota debit adalah dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagang yang rusak atau cacat. Berikut contoh nota debit, yaitu PT Gemilang Asa. PT Gemilang Asa adalah PT yang membeli barang tersebut dan mengirimkan kembali karena ada kerusakan dari barang tersebut. Kemudian Malang 13 Agustus adalah waktu dibuatnya nota debit tersebut. Contoh isinya adalah sebagai berikut: dikirimkan kembali 1 buah kipas angin dan rekening ini telah didebit. Hormat kami Agung Syahputra. Agung Syahputra adalah seorang petugas dari PT Gemilang Asa. Kemudian yang 4 ada nota kredit. Nota kredit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Kemudian contoh dari nota kredit yaitu sebagai berikut: PT Indah Lesmana sebagai PT yang menjual barang tersebut. Kemudian Kuningan 11 Agustus 2021 adalah tanggal pembuatan nota kredit tersebut. Berikut isi dari nota kredit: diterima kembali 1 buah komputer dan rekening ini telah dikredit. Hormat kami Nasya Marcella. Di situ Nasya Marcella sebagai pegawai dari PT Indah Lesmana. Yang kelima ada nota kontan.
Nota kontan adalah dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Contoh dari nota kontan, di situ ada toko Ananda. Toko Ananda di Jalan Merdeka di Sukabumi. Toko Ananda adalah sebagai pihak penjual dari yang dibeli dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian nomor itu dikosongi. Tanggalnya 15 Agustus 2021 itu adalah tanggal pembuatan dari nota kontan. Berikut isinya yaitu ada nama barang, jumlah, harga satuan, dan total seluruh harga barang yang dipesan. Yang terakhir ada hormat kami, Nasya Marcella. Yang kelima ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Di situ ada contoh bukti pemasukan kas. Diterima dari Vivi Liana, uang sejumlah Rp600.000 untuk keperluan melunasi furniture kantor. Disetujui oleh Vivi Liana, yaitu yang memberikan uang tadi, dan dibayar oleh Hermawan dan diterima oleh Vina Sari. Yang keenam ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Berikut contoh pengeluaran kas. Diserahkan kepada Rahmanto Handika sejumlah Rp750.000 untuk keperluan membayar sewa mobil perusahaan. Disetujui oleh Nana Herina dan dibayar oleh Rahmanto Handika, diterima oleh Veronik. Yang ketujuh, formulir pengajuan dana kas kecil adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil, dan formulir ini hanya digunakan pada metode impers atau dana tetap. Berikut contohnya, di situ ada dana untuk bagian pemasaran periode kas kecil, yaitu di tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Dana awal kas kecil itu ada 10.500.000 dan dana akhir kas kecil 4 juta. Untuk apa saja? Yaitu sebagai penggunaan keperluan kas kecil untuk direktur pemasaran sebanyak 6.500.000. Disetujui oleh Hermin. Hermin adalah kepala dari perusahaan tersebut. Terima oleh Lukas tanggal 11 Agustus 2021. Oke, itu tadi ada beberapa bukti-bukti transaksi, dan kali ini kita akan membahas kasus pengelolaan dana kas kecil. Contohnya di sini ada bukti transaksi tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Dikatakan tidak sah yaitu transaksi tersebut harus berisi data mengenai tanggal, jumlah uang, nomor bukti, tanda tangan pihak yang bersangkutan, dan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jadi, apabila bukti transaksi itu tidak sah, mungkin karena ada beberapa hal yang tidak dicantumkan di situ. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.